beberapa ini ya, untuk gangguan pada sistem respirasi biasanya untuk si herbalnya itu dibagi menjadi bronchodilator dan dekongestan, anti alergi, mukolitik ekspektoran, kapsupresan, kemudian imunostimulan, sama emolien atau demulsen kayak gitu. Jadi apa namanya untuk khasiatnya masing-masing dibagi menjadi 6 ini. Kemudian untuk yang awal, yang pertama itu ada bronchodilator dan dekongestan. Di sini ada herbal yang dia diberikan secara sistemik, yaitu seperti Ephedra, kemudian ada Theobroma kakao, kemudian ada juga yang diberikan secara inhalasi. Inhalasi itu dia dihirup kayak gitu ya. Contohnya ada eucalyptus oil, menthol, sama camphor. Nah, untuk Ephedra sendiri, di sini Ephedra SP, apa namanya, untuk si sedatifnya biasanya namanya ephedrine. Ephedrine ini merupakan indirect simpatomimetik yang mana dapat menstimulasi dari rilisnya norepinefrin yang dapat menyebabkan bronchodilator itu tadi. Kemudian dapat apa namanya mengatasi juga spasme ototnya kayak gitu ya. Lalu untuk ephedrine ini apabila dia ada suatu alergi itu juga dapat mengatasinya itu sendiri. Dan juga dia berperan sebagai dekongestan seperti itu di dan sinusitis. Ini untuk apa namanya gambaran dari ephedrine-nya, struktur kimianya, kemudian untuk sedatifnya biasanya ada sudah ephedrine seperti itu yang dia metabolit aktifnya. Kemudian ada eucalyptus oil. Eucalyptus oil atau Eucalypti polybracteata untuk yang digunakan itu biasanya dari daunnya, daun apa namanya daunnya ini dan diambil minyaknya. Sedatif yang terkandung di minyaknya itu ada 1,8 sineol atau eucalyptol, kemudian ada terpineol, alpha-pinel, ledo aromadendron, viridoflorol, dan kawan-kawan kayak gitu. Nah, untuk efek farmakologinya, di sini minyak eukaliptus itu digunakan atau memiliki aktivitas antiseptik, antispasmodik, kemudian ekspektoran juga. Selain itu juga dia untuk menstimulasi dapat berperan sebagai stimulan dan juga insect repellent. Insect repellent untuk mencegah dari ini ya, mencegah dari serangga kayak gitu. Nah, kalau zaman dahulu itu si minyaknya ini sudah pernah dipakai oleh suku aborigin untuk mengatasi batuk, demam, dan bronkitis. Untuk dosisnya sendiri, minyak eukaliptus itu 0,05 sampai 0,2 mili yang biasa digunakan. Kemudian bisa dicampurkan dengan mentol dan dia berperan sebagai dekongestan yang bisa diinhalasi kayak gitu. Oke, itu tadi untuk yang bronchodilator dan dekongestan. Berikutnya yang sebagai anti alergi. Kalau yang sebagai anti alergi di sini ada Kela atau Amifis naga untuk nama latinnya. Yang biasa digunakan itu dari bagian buahnya. Kandungannya ada kelin, kemudian
furanokumarin, fistadin, sama glucoside. Nah, untuk Kelin sendiri, Kelin, fistadin, dan fistagin, dia bisa berperan sebagai vasodilator yang memiliki aktivitas CCP dan antispasmolitik. Terus kalau kelinnya saja itu merupakan material awal pada pembuatan sintesis sodium kromoglikat yang digunakan sebagai profilaksis asma, high fever, dan beberapa kondisi alergi yang lain. Gitu. Jadi ini gambaran apa namanya amifisnaganya secara keseluruhan. Tapi yang digunakan yang buahnya kayak gitu. Oke, lalu kalau yang mukoidik dan ekspektoran itu, yang pertama ada Cepalis IPK Kuan H atau IPK. Di sini kandungannya dia ada alkaloid emetin dan cepalin. Untuk efek farmakologi yang digunakan atau efek farmakologi yang diberikan dia sebagai ekspektoran. Di sini 0,4 mg emetin atau alkaloidnya itu didapatkan dari 20 gram serbuk akar gitu. Kemudian high dose alkaloid dari IPK dari akarnya ini juga memiliki efek emetik yaitu sekitar 0,5 sampai 2 gram akar dan rizomnya. Kemudian untuk mekanisme kerjanya sendiri, pada dosis rendah dia menstimulasi dari mukosa di gaster yang mana memberikan refleks efek dari bronchial mucosa melalui gastrobronchial vagus reflex yang mana apa namanya terjadi hipersekresi kayak gitu. Kalau pada dosis tinggi dia memberikan emetic properties atau anti emetic gitu ya. Ini untuk sediaan yang ada di pasaran saat ini kebetulan yang di ini ya, yang di luar negeri kayak gitu. Oke, kemudian ada Primula officina alis, ada dua. Ini Primula cowslip sama Primula oxlip. Kandungannya itu triterpenen saponin 5-10%. Kemudian ada glukosid salicylic acid, primulaverin sama primverin. Sama ada minyak volatilnya. Di sini dia sebagai ekspektoran dan analgesik untuk efek farmakologi yang diberikan. Kalau sebagai ekspektoran, di sini saponinnya itu menstimulasi dari mucosa lining dan men-trigger munculnya refleks parasimpatik gitu, di tubuh. Kalau untuk efek analgesik itu dia dimunculkan oleh salicylic acid-nya, derivat salicylic acid. Jadi cukup banyak ya untuk satu tanaman memiliki 2 atau 3 efek terapi kayak gitu. Untuk apa namanya contoh obat yang ada di pasaran yang mengandung Primula cowslip itu jadi apa namanya ekstrak-ekstraknya. Kemudian berikutnya ada Polina selecta. Untuk Polina selecta ini kandungan aktifnya ada saponin juga senekin yaitu 6-10%. Kemudian salicylic acid dan methyl ester yaitu 0,1 sampai 0,2%.
dapat digunakan sebagai ekspektoran sama emetik juga gitu. Lalu ada Saponaria officinalis, dia mengandung 5% saponin sebagai ekspektoran. Ini yang dipakai untuk support ini di akarnya kayak gitu ya. Berikutnya ada Hedera helix atau ivy leaf, daun ivy. Daun ivy ini dia mengandung saponin sama valcarinol. Untuk efek farmakologinya yaitu ekspektoran, sekretolytik, dan antispasmodik. Gitu. Ini untuk um, sediaan yang ada di pasaran saat ini. Itu ada Kifpan dan lain-lainnya. Kemudian untuk fenol atau Funiculum vulgare. Funiculum vulgare ini dia yang dipakai biasanya antara daun sama bijinya gitu. Untuk kandungannya sendiri ini ada kalau di volatile oilnya itu mengandung anetol, venkon, sama estragol atau metil kafikol. Kemudian untuk flavonoidnya dia ada flavonoid camphorol, quercetin, isoquercetin, dan rutin. Untuk efek farmakologinya bisa digunakan sebagai flavoring agent untuk bahan obat, bahan tambahan obat, kemudian bisa sebagai carminativa, sama ekspektoran yang tergolong mild kayak gitu. Lalu ada dua jenis ini, anis dan star anis, hampir sama. Untuk anise, ini Pimpela anisum, dia mengandung anetol di volatile oilnya, sebagai flavoring agent, carminatif, sama ekspektoran. Begitu juga dengan si star anis. Ini untuk sediaannya, tapi di sini untuk anisumnya sama star anis beda ini ya, beda nama latinnya. Yang satu Pimpinella anisum dan yang satu Irisum verum. Tapi biasanya keduanya ini itu dipakai bersamaan di satu. Oke, berikutnya ada Thymus vulgaris atau daun time. Untuk daun time di flavonoidnya itu ada flavonoid albiginin sama luteolin. Kemudian ada minyak volatilnya mengandung timol, calvagrol, sama linalol. Untuk efek farmakologinya itu bisa meredakan dipepsia sama fatulens, kemudian dia sebagai ekspektoran dan antiseptik, spasmolitik, sama untuk bronkolitis juga bisa digunakan sebagai gargle atau yang buat apa namanya obat kumur gitu pada kondisi laringitis sama tonsilitis. Nah, untuk mekanisme kerjanya atau mekanisme aksi dari si flavonoid sama volatile oilnya ini, timah oil biasanya dieliminasi oleh pulmonari alveoli, kemudian um, efeknya terjadi pada saat konsentrat obatnya itu atau zat aktifnya nempel pada lokasi yang sakit gitu. Jadi kalau dia sebagai ekspektoran berarti kan melegakan tenggorokan di uh, area tenggorokan itu kayak hampir seperti ada kayak min kayak gitu untuk daun lima. Oke, lalu ada daun jambu. Kalau daun jambu ya berasal dari pohon jambu kayak gitu ya, Psidium guajava. Di sini kandungannya volatile oil itu ada sineol, limonen, inen, dan kadinol. Kemudian ada flavonoid quercetin,
glikoset, air guralin, sama guavein. Dia sebagai ekspektoran dan antiseptik juga. Oke, lalu ada kapsupresan. Kapsupresan berarti menekan dari jumlah batuknya. Di sini ada opium, Papaver somniferum, yang digunakan biasanya bagian bunga dan kandungan aktifnya itu alkaloid kodein. Nah, untuk alkaloid kodein memang saat ini sudah banyak sudah banyak sediaannya yang ada di pasaran yang sudah sintesisnya kayak gitu. Dan untuk kodein tetap harus menggunakan resep dokter. Oke, lalu ada demosen atau emolien. Demosen atau emolien di sini digunakan untuk kayak membasahi dari tenggorokan. Ada elderflower atau Sambucus nigra. Sambucus nigra di sini yang digunakan si daunnya, bunganya. Untuk kandungannya ada ursolik dan oleanolic acid, kemudian rutin, quercetin, sama asam fluorogenik. Untuk Sambucus nigra ini bisa dicampurkan dengan peppermint untuk mengatasi demam dan influenza. Sambucus nigra dapat mereduksi durasi gejala flu dengan meningkatkan produksi sitokin inflamasi secara direct antiviral action. Untuk dosis umumnya, dia 3 gram 3 gram bunga itu diinfus dengan atau direndam dengan 150 mili air panas. Gitu. Jadi biar untuk kandungannya terlalu di air baru nanti diminumkan. Oke. Lalu ada daun dan akar marshmallow. Marshmallow itu Altea officinalis. Untuk kandungannya ada L-rhamnose, galactose, calciferol, sama quercetin. Digunakan untuk mengatasi batuk dan gangguan bronkial, yang mana mucilago atau kayak gel dari ekstraknya itu dapat menstimulasi fagositosis secara in vitro. Kemudian polisakarida yang diisolasi dari akarnya itu memiliki aktivitas antitusif. Kemudian ada imunostimulan. Untuk imunostimulan di sini cukup banyak ya. Ada ekinase, kemudian Echinacea sativa dan kawan-kawan. Ini yang ekinase terlebih dahulu, Echinacea pallida atau Echinacea purpurea yang digunakan mulai dari bunga, akar, sama aerial parts. Aerial parts-nya itu maksudnya adalah kelopak sama daun gitu. Yang bagian atas saja. Untuk kandungannya sendiri ada kalau di akar dari Echinacea pallida itu ada echinacoside, kemudian asam ikorik itu di areal part Echinacea purpurea, kemudian ada senyawa alkilamid. Untuk senyawa alkilamid ini di semua Echinacea. Digunakan sebagai imunostimulan pada terapi infeksi respirasi dan urinari. Jadi Echinacea ini kalau di di pasaran di Indonesia itu kalian mengenalnya sama si Imbus dan teman-temannya itu banyak sekali digunakan sebagai vitamin gitu ya. Nah ini untuk struktur kimia dari echinacoside-nya. Oke, berikutnya ada astragalus. Untuk astragalus ini yang digunakan akarnya. Kandungan aktifnya saponin, astragaloside, kemudian astramembranin, sama astrogaloglucans. Di sini astragalus dia berperan sebagai imunostimulan pada demam sama infeksi upper respirator.
bisa juga sebagai terapi profilaksis. Jadi sebelum apa namanya sebelum di ini ya sebelum sakit bisa dikonsumsi. Tuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan herbal yang untuk beberapa herbal untuk sistem respirasi kayak gitu. Sebenarnya herbalnya ada lebih banyak lagi, tetapi ini saya mencuplik beberapa saja kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang di